Assalamualaikum, halo Sobat Religi, selamat datang di Ruang Aring Si Cepot, saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcast kebanggaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah. Sungguh beruntung karena kita bisa menjalani ibadah Ramadan dalam kondisi sehat dan semangat. Agar Ramadan kita penuh dengan nilai-nilai hikmah, Kultum bersama Si Cepot hadir menemani Sobat Religi menjelang berbuka puasa setiap harinya. Jangan lupa subscribe dan like konten-konten kami ini ya selama Ramadan. Salah satu realitas yang harus diwaspadai di era digital saat ini adalah berita hoax dan fitnah. Kenapa? Karena keduanya dapat berdampak negatif, memecah belah umat, dan tentunya merugikan kita. Sore ini telah hadir alhamdulillah bersama kita Ustazah Siti Rahmah, penyuluh agama Islam yang akan menyampaikan kultum berjudul Strategi Islam Melawan Fitnah dan Hoax. Apa ya? Seperti apa? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dan yang saya banggakan Sobat Religi dimanapun berada, saudaraku sebangsa dan setanah air. Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya teknologi, pesatnya perkembangan komunikasi, membuat publik semakin mudah dalam mengakses beragam berita hanya dalam genggaman tangan. Namun imbasnya, informasi palsu, fitnah dan hoax pun dengan mudahnya ikut tersebar, sehingga publik sulit membedakan mana yang fakta, mana yang bukan. Melihat realita itu, maka tema yang ingin saya bawakan adalah tentang strategi Islam dalam melawan fitnah dan hoax. Sobat Religi, fitnah menurut etimologi yaitu al-imtihan, artinya ujian dan cobaan. Sedangkan fitnah menurut terminologi adalah tuduhan yang berlandaskan berita yang tidak benar yang ditujukan kepada seseorang atau komunitas tertentu yang tujuannya untuk mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan seseorang. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengecam fitnah. Bahkan Allah menegaskan dalam firman-Nya sebagai referensi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang artinya, dan adapun fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa demikian? Karena efek dahsyat dari fitnah itu dampaknya berkelanjutan, tidak hanya individual tetapi juga sanksi sosial. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana dalam hadisnya dalam kitab Hadis Arba'in hadis ke-15. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sobat Religi, dari ayat dan hadis ini ada redaksi bahwa kita harus jauhi fitnah.
Orang mukmin itu bicaranya menjadi mutiara, diamnya menjadi emas. Betul? Betul. Terlebih sekarang di bulan suci Ramadan, maka kita harus jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan, hafizil lisan. Nah, lafaz hafizil lisan ini di era digital realisasinya bukan hanya menjaga lisan yang zohir, tetapi juga jaga jarimu, jaga postinganmu, saring sebelum sharing, bijak dalam berkomentar, jangan sampai terkena undang-undang ITE. Maka kita harus jauhi 6P. Apa itu 6P? Betul. Penghinaan, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong. Sobat religi, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan kepada kita agar tidak mudah terprovokasi oleh suatu kabar berita yang belum jelas kebenarannya. Maka solusinya adalah dengan tabayun. Apa itu tabayun? Mengklarifikasi satu kabar berita yang belum jelas kebenarannya, apalagi menyebarkannya yang akan menyebabkan kehancuran. Referensinya firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu kabar berita, fatabayyanu, maka tabayunlah, periksalah dengan teliti kebenarannya. Hadirin, lafaz tabayyanu menurut gramatika ilmu bahasa Arab itu segatnya adalah fi'il amr. Adapun kaidah fi'il amr, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari fi'il amr itu wajib. Jadi redaksinya ketika kita melihat suatu kabar berita yang belum jelas kebenarannya, maka kita harus tabayun. Nah, di sisi lain lafaz tabayun juga bentuknya jamak. Maka redaksinya adalah dalam melawan fitnah dan hoax tidak bisa hanya sendiri, tidak bisa individual, tetapi membutuhkan sinergi 3 komponen, yaitu ketakwaan individu, kesadaran masyarakat, dan tentunya kontrol dari pemerintah. Sobat religi, di antara faktor kenapa umat Islam mudah terprovokasi, itu karena lemah ilmu, lemah iman, juga kadang lemah ekonomi. Maka almarhum Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie pernah berpesan bahwa kita umat Islam harus menghindari 5L kelemahan, yaitu lemah ilmu, lemah iman, lemah harta, lemah fisik, dan juga lemah akhlak. Maka sebagai solusi kita juga harus kerjakan 5O. Apa itu 5O? Olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu manfaat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Maka insya Allah kita kuatkan iman dan takwa, insya Allah kita menjadi generasi yang cerdas spiritual, cerdas intelektual, dan cerdas sosial, juga tentunya cerdas finansial. Amin ya robbal alamin. Sobat religi dimanapun berada, sebagai kesimpulan bahwa
dalam melawan fitnah dan hoax itu adalah ada 3 komponen tadi, yaitu adalah ketakwaan individu, kesadaran masyarakat, dan juga adalah kontrol dari pemerintah. Karena jelas Islam sangat melarang hoax dan fitnah, solusinya adalah tabayun. Dan juga sebagai solusi ada 3K. Apa itu 3K? Kuatkan iman dan takwa. Jadi harus balance antara iptek dan imtak. Kak yang kedua, kembali kepada tuntunan Al-Quran. Kak yang ketiga, yaitu kita jaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan, baik kerukunan antar umat beragama maupun antar umat seagama. Kita akhiri dengan pantun, boleh? Boleh. Jalan-jalan ke Kota Pati, Cakep. mampir dulu ke Pekalongan. Cakep. Yuk kita satukan hati, kita jaga persatuan dan kerukunan. Masya Allah. Karena al-ittihadu qawiyun, the power of unity. Persatuan adalah kekuatan. Satu lagi pantunnya. Boleh. Jalan-jalan ke Kota Pati, Cakep. mampir membeli kotak amal. Ayo penyuluh kita satukan hati, lanjutkan perjuangan ikhlas beramal. Luar biasa ini. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kama qala al-Imamul Ahdari fi kitabihi Sulamul Munawwar. Wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili. Finally I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Religi, kultum yang luar biasa menginspirasi telah disampaikan oleh Ustazah Siti Rahmah. Semoga kita bisa menjadi insan yang bijak, menerima dan menyaring setiap informasi sehingga bisa terhindar dari hoax dan fitnah. Dan juga tadi beberapa tipsnya mari kita laksanakan. Selamat menyambut bulan puasa dan sampai jumpa dalam kultum bersama si Cepot podcast berikutnya. Selamat menyambut buka puasa dan sampai jumpa dalam kultum bersama si Cepot berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.